Halo semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk video terbaru kita. Dan ini adalah video spesial nih untuk mengakhiri tahun 2025. Dan kita akan menyambut nih untuk tahun 2026. Yes, akhirnya teman, tahun ini tahun yang sangat berat ya, mungkin tahun 2025 ini, karena baik di tokusatsu dan di luarnya itu sangat banyak sekali yang terjadi di tahun ini ya. Jadi kita bahas teman untuk ini edisi tokusatsu aja ya teman. Jadi ini kita nggak akan masukin ke link satsu teman ya, karena ini adalah special video untuk recap aja ya teman. Kalau kemarin kan di tahun 2024 kan saya bahas ya teman untuk prediksinya ya. Tahun ini nggak ada ya teman ya, karena situasi tahun 2025 ini aja udah banyak sekali ya teman ya. Nah, jadi beberapa hal yang terjadi memang banyak sih ya teman yang menarik ya, terutama untuk project tokusatsu di TTMC yang juga semakin variatif ya, dan juga untuk Kamen Rider Gabu yang berakhir ya kan di tahun ini, serta kita disambut Kamen Rider Zetsu, itu pasti transisi yang sangat dinantikan juga lah ya teman, karena dari Kamen Rider Gabu dan juga Kamen Rider Zetsu itu menjadi perubahan ya teman ya, karena Kamen Rider Zetsu ini udah menuju ke global ya kan ya, udah pasti banyak streaming service juga yang akan promosikan ya teman, seperti Vision Plus dan juga tayangan di TV Indonesia yang sampai sekarang belum muncul-muncul nih ya, yaitu di CTV ya, alias Global TV ya. Itu betul-betul dinantikan sekali ya teman ya. Terus juga nih ada kabar gembira ya buat kalian semua, Project Red Gavan Infinity ya, SSS Gavan Infinity ini akan tayang di RTV. Luar biasa ya teman. Jadi ini adalah informasi yang betul-betul luar biasa. Oh my god, kenangan di FTV itu memang banyak sih ya, terutama di 2024 ke bawah ya, itu banyak sekali ya teman ya Kamen Rider yang tayang ya di FTV sebelum didominasi oleh Ultraman ya. Itu betul-betul dari Kamen Rider Zero One, Saber, terus juga Levi's Gits, dan juga dua terakhirnya itu kan Gajor sama Gav belum ada hilalnya ya teman ya. Jadi pastinya untuk Kamen Rider dan juga Project Red Gavan Infinity ini adalah langkah awal nih atau pembuka untuk Toei bisa mempromosikan tokusatsunya di kancah global. Nah, pastinya ada juga lah ya teman berita buruknya ada di tahun ini ya, dan bisa dibilang juga berita ini itu sangatlah ramai diperbincangkan ya teman ya. Seperti kalau di Kamen Rider Zetsu itu ada suatu hal yang diperbincangkan juga, yaitu penggunaan AI ya di trailernya ya, trailer Zetsu. Terus juga ada beberapa penggunaan AI di Go Suger ya, terutama di episode 35 nya ya. Ternyata di kartunnya itu ya, kartunnya ada gambar AI ya teman. Jadi itu betul-betul kita bisa lihat bagaimana gambarnya ya teman ya. Dan kenapa di Zetsu ini juga pakai AI ya teman ya, entah itu penggambaran untuk mimpinya kah atau untuk demonstrasi aja gitu ya. Tapi kalau misalkan itu juga adalah pakai AI ya, itu memang banyak yang pertanyakan lah ya, sebesar Kamen Rider kok pakai AI gitu ya. Ya tapi kalau mau dibikin seperti konsep dream gitu, sebenarnya ini masih bisa dipertimbangkan sih ya. Soalnya untuk tema dream kan kita seperti membuka mimpi dari otak kita lah ya teman. Itu kan saya depan yang ya teman ya, ada suatu sistem yang bisa memproyeksikan elektromagnetik dari gelombang otaknya itu, jadi bisa proyeksi mimpi gitu ya. Ya bukan kayak generated gitulah ya teman konsepnya ya, tapi bisa ada hubungan antara otak ya kan, roh, dan juga ya dimensi itulah, ada dimensi mimpi itulah ya teman. Terus juga Super Sentai yang berakhir ya kan 50 tahun ini, jujur saya juga sedih ya teman ya, karena untuk Super Sentai 50 tahun ini udah sangat berkesan sekali ya teman ya. Beberapa series di era Reiwa itu sudah pasti berkesan sekali ya, terutama series yang udah
tayang beberapa tahun ke depan itu ke belakang ya, itu seperti King Oger ya, Kira Major ya, itu Tom Brothers juga. Dan pokoknya dari era Reiwa ini itu mereka sudah mencoba ya teman, atau bereksperimen ya kan, karena dari pakem-pakem yang udah ada kan itu sudah pasti sudah diperkirakan lah ya teman ya, dari Kira Major walaupun formulanya sama tapi ada yang berbeda, kalian pasti notice kan ya. Terus juga ada Zenkaiger, itu udah pasti mereka coba nih eksperimen kan ya, jadi menghadirkan satu manusia 4 robot. Terus juga Dom Brothers dengan tema Jepangnya ya kan ya, yang dimana orang-orangnya juga bukan orang-orang yang apa ya kayak punya jiwa pahlawan, enggak, itu orang-orang yang seperti kayak orang gabut atau orang-orang yang random biasa ya kan, sama kayak Go Shooter juga ya teman ya. Go Shooter aja ya itu bisa dibilang juga, walaupun orang tuh kayak orang-orang outcast ya, kayak orang-orang buangan gitu, tapi konsep dari Koshut itu tuh ya battle royale ya teman ya, dan juga ada pertempuran dari Super Sentai dan juga semuanya itu yang ada di Tokusatsu itu memang udah pasti sepertinya ya akan di prioritaskan ke Super Sentai nih ya teman, karena ini akan sangat diperhatikan juga ya. Dan juga satu hal nih yang juga ramai diperbincangkan ya teman, yaitu adalah kasusnya Maya Imamori ya. Jadi itu udah saya buat sampai 3 episode ya teman ya. Dan sedikit apa ya, ralat aja ya teman ya, kan saya bilang apa namanya, Maya Imamori itu katanya mau dibersihkan ya, ini masih belum konfirmasi ya, dan juga belum ada info resminya. Dan juga ini si Maya Imamori-nya itu belum ada tanda-tanda mau balik ya teman ya, katanya ada rumor ya teman ya, Maya Imamori itu mau comeback, itu belum pasti ya teman ya, karena dari rumornya itu belum ada statement resmi, belum ada dia mau kemana ya teman, agensi mana, atau memang mau dikasih kesempatan kedua gitu ya. Tapi kalau misalkan Toei mau membersihkan temannya itu adalah ya apa namanya, kehendak Toei lah ya teman ya. Kalau Toei mau ya di sini kasihlah kesempatan gitu ya, mau dia gabung kemanapun atau dari agensinya juga sih ya. Jadi itu pertanyaan pertama ya. Jadi ini ada dari Abang Fares 5 ya. Jadi kamu dukung tim Outsiders atau tim Cross Remix? Oke. Jadi ini pertanyaan bagus nih ya kan. Jadi Outsiders itu adalah salah satu project yang fresh ya, fresh banget asli, betul-betul fresh, karena melihat dari konsepnya yang seperti orang dari luar ya, bisa kita bilang ya orang luar yang dimana tergabung ke dalam kumpulan project ini, yang pastinya seperti yang tadi teman, project ini tuh seperti ada sangkut pautnya juga dengan ya outside apa namanya project X ya, atau Foundation X-nya ini. Jadi yang mereka hadirkan itu ya kabar terbaru, villain yang terbaru, bahkan form-form barunya gitu ya. Dan pastinya Outsider ini juga tidak lengkap lah ya teman, dengan adanya ya kejutan ya. Jadi dari 7 episode itu ya kan ya, sudah pasti dari tahun, kalian tebak, 2021 ya. 2021 itu berarti dari Genmu the President ya teman, itu awal dari semuanya ya teman ya. Itu berarti dari tanggal 17 April kalau saya ya, 10 sampai 17 April 2021, dan juga sampailah di tahun 2025 ya berarti ya. Nah, untuk si Outsider ini ya pastinya betul-betul apa ya, kayak berkesan aja sih ya teman ya, karena dikasih kejutannya itu udah betul dar ya teman ya, dari semua series, bahkan dari Heisei, Reiwa ya kan, show-nya nggak ada ya teman ya. Nah, kalau di Ghost Remix, entah kenapa ini ya, ini pastinya banyak dari kalian yang lebih hype ya di Ghost Remix ini ketimbang di Outsider. Ghost Remix, sesuai namanya ya, Ghost Remix itu kumpulan para ciwi-ciwi ya kan, yang bisa jadi Kamen Rider lagi gitu ya, dan juga melawan ya female villain ya gitu ya, female villain di Kamen Rider itu. Bahkan juga semuanya itu diperkirakan lah ya teman ya, untuk kemunculan dari si female villain dan juga female rider yang muncul itu ya teman ya. Jadi itu betul-betul oh my god, sampai di tahun 2026 itu kan ada Kamen Rider Ace with Ghost Remix, itu yang pastinya dinantikan ya kan. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada ditanya nih kan ya, mengenai waifu ataupun case-case dari Gavan Infinity ya teman ya. Nah, jadi untuk
pun juga sempat ada rumornya ya teman, rumor case-nya. Jadi ini ada si Sato Yugo yang akan menjadi Gavan Infinity ya teman ya. Jadi Gavan berwarna merah ini setidaknya juga usianya masih apa ya, bisa available ya teman untuk jadi Gavan. Entah itu untuk Gavannya itu seperti apa ya teman ya, apakah dia tuh dibikin lebih shonen atau gimana gitu ya, karena dari beberapa case-nya ini rata-rata 20 tahun ke atas ya teman, kayak umurnya Shoma gitu ya, 24 tahun gitu ya. Terus juga ada Seiya Usada ya, itu si Nada di The Soldier, terus juga di Ultraman itu jadi Pak Tagira ya teman ya. Di sini dia akan jadi Gavan Bushido ya teman. Ini masih rumor ya teman, ingat masih rumor, oke? Dan juga dia di Gavan ini itu kan berarti temanya Jepang-Jepang gitulah ya teman ya. Karena kalau untuk tema Jepang begini itu lebih ada tema samurainya lah gitu ya. Jadi kita patut tunggu nih itu siapa ya. Dan juga ada Shirase Kanako ya kan, dia akan jadi Gavan Luminous. Nah, jadi Gavan Luminous ini itu cewek ya temen ya. Banyak bilang ini, wah ini nanti Galactus itu cowok bot cowok bot ya temen ya, maksudnya cowok yang cantik lah ya temen ya. Jadi ini seperti apa ya, kalau Shirase Kanako nih dia tuh umurnya cocok juga kok ya, sekitar 20-an ke atas gitu ya temen ya. Kalau untuk Gavalipnos ini tuh seperti kita dibawa lagi kayaknya ke era-eranya yang case-nya tuh udah umurnya tuh umur yang pas gitu ya untuk jadi Gavan gitu ya, karena kan Gavan ini tuh di era Rewa atau di era baru ini tuh dikasih 3 hero langsung ya teman ya, 3 hero dan juga pastinya partner robotnya itu ya teman, satunya ada Gavarion. Nah, pastinya kita menantikan sekali ya teman, ini case-case-nya seperti apa ya teman ya. Berikutnya nih, kita punya dari Ultra Decker 21 ya. Jadi apa nih harapan Mimin ya untuk Ultraman Tio yang akan tayang di tahun depan. Nah, Ultraman Tio ya atau Theo ya. Jadi seperti kita tahu juga untuk namanya itu kan seperti ada unsur yang ketuhanan ya teman-teman ya, yang unsur itu yang betul-betul dia tuh sangatlah berkuasa gitu ya, dan juga seperti God Ultra lah ya teman-teman ya, karena baik itu Theo dan juga yang semacamnya, dan kedekatannya ada sangkutannya dengan Leo lah kan, Astra, dan juga dari Max juga gitu ya. Jadi Ultraman Theo ini lore-nya sih kita harapkan ya bagus ya, lore-nya, karakternya seperti di Ultraman Omega, dan ini yang kita harapkan ya, karena yang kita lihat juga di Ultraman Omega itu, oh my god, lore-nya bagus banget ya, dan juga itu betul-betul ada kejutan juga ya teman di setiap episode ya. Bahkan Ultraman Omega kan nanti tayang itu tanggal 10 Januari ya, ini sebagai reminder aja ya teman ya, tanggal 10 Januari Ultraman Omega episode 24 25 itu akan tayang ya kan, 10 dan 17 Januari. Oke, semoga aja lore-nya bagus ya untuk Ultraman Theo dan juga konsepnya menarik. Berikutnya ada Ed Atan Daichi. Nah, jadi katanya apakah akan ada 10 tahun anniversary Counter X di tanggal dan juga di bulan Oktober yang sama gitu ya. Jadi kan untuk tahun depan ya kan 2026 itu adalah anniversary Commander X8. Oh, luar biasa ya teman ya. Jadi kan udah dari Ghost, Drive dan juga Gaim ya, sekarang X8 nih, series pertama yang tayang di RTV ya, buat yang lupa nih ya teman ya. Karena dari yang kemarin-kemarin kan itu udah dikasih notice lah ya teman ya sama beberapa hal ya, seperti case dari Commander X itu muncul di salah satu iklan asuransi kalau nggak salah ya, ya dari Jepang. Jadi awalnya tuh dari Emu sama Poppy dulu ya teman ya, Emu, Poppy, lanjut lagi ke Genmu ya teman, alias si Iwanaga sana namanya ya, dan juga si Kirya Kujo nih baru-baru ini ya teman ya, yang si aktornya kok salah Hayato Onizuka ya. Jadi aktornya dan juga perawak aktornya itu sangatlah mirip ya, dan juga tidak ada yang berubah. Dan X8 ini ya kalau dikasih project itu pasti hype dong ya kan ya, terlepas dari ceritanya yang di series itu yang wadidaw ya, dan juga ya seperti yang dibilang tadi ya teman ya, kalau misalkan X itu dikasih project ini pastinya hype juga ya teman ya, terlepas dari cerita yang begitu wadidaw ya. Beberapa project seperti DFC atau episode spesialnya juga banyak ya teman ya, dan juga ya kalau untuk crossover ataupun cameo sih memang ya
berpotensi besar sih ya teman ya. X itu bisa bilang case masih available loh ya teman ya. Kenmu aja itu muncul di outsider ya teman ya. Terus juga yang semacamnya ya kan, dan betul-betul kita nantikan juga lah teman. X ini ibaratnya possible sekali ya teman ya, kalau semuanya itu masih bisa berkumpul ya teman, semua geng-geng dari XA ini. Neko Saibanya muncul ya teman ya di outsider. Oh iya, ini ada juga yang nanya nih kan dari Christian Ardi ya. Jadi udah nonton From Root Stomach belum? Ya kan ya? Udah kok ya. Jadi kenapa saya nggak bahas untuk From Root Stomach ini ya? Karena ini tuh adalah bisa bilang ceritanya what if ya. What if tuh apa? Jadi ceritanya tuh kayak ini tuh seperti kalau di game-game pilihan ya teman ya. Misalnya di rute 1 gitu ya, itu si Framnya itu di dimensi aslinya ya kan ya, itu ada ini salah satu contoh aja ya teman ya, dari pertempurannya itu habis lawan si Valen sama Gabu itu kan nggak ada lagi kan, habis itu udah ya kan, habis pertempuran udah gitu ya. Nah tapi kalau di rute sama ini itu ada conversation juga ya teman, ada pernyataan juga. Nah di situ Framnya itu ada ngomong gitu ya sama si Nyev ini, kalau si Nyev itu tahu siapa yang habisi si Komel ya teman ya, dan juga semua arsip data-data yang ada di situ juga dijelaskan ya teman. Terus juga Framnya itu belum gabung sama Shoma ya teman ya, karena di sini dia tuh mau mencari siapa yang ngebunuh Komel itu sendirian ya teman ya. Kalau yang diseriusakan itu dia bareng sama Shoma ya teman ya, walaupun dalam tanda kutip itu masih anti hero ya teman, atau masih jahat lah ya. Sama juga di TFC ini tuh muncul form from Noir Stomach ya teman, atau Noir Custom ya teman ya. Itu kan pastinya repaint dari Jelly Custom ya, dan juga kekuatannya unik ya teman. Jadi itu bisa munculin bukan black hole sih, ini kayak wormhole ya teman ya. Bisa kalau black hole tuh pastinya besar ya teman ya, itu kayak bisa munculin suatu lubang ya teman ya. Itu bukan nyerap ya teman, bukan nyerap orang jadi masuk dalam lubang itu, enggak. Ini menyerap ya cahaya ya. Jadi uniknya tuh Noir itu tuh bisa kayak menyerap energi cahaya itu ya teman ya. Jadi keunikan situ ya. Tapi endingnya ya udah, saya nggak mau spoiler ya teman, yang belum nonton dulu ya teman, itu From Rustam itu seperti apa ya teman ceritanya, karena wow luar biasa sekali ya. Berikutnya ada dari Ayaza 345289 ya. Jadi katanya anniversary Bowcanger itu jadi nggak sih kan 20 tahun gitu ya. Nah ini juga masih tanda tanya ya teman ya, karena kali juga update-nya itu, ini sebenarnya update-nya dari aktornya Bouken Black ya temennya, itu yang respon kasusnya Maya Imamori ya teman, itu aja ya teman ya. Sisanya terakhir itu si Suinaga Haruka ya, yang Bouken Pink itu katanya balik lagi ke tempatnya Toei gitu ya, untuk merancang suatu project. Berikutnya ada dari Aska Hidayat ya, jadi katanya suka Nox Knight atau Commander Nox nih. Nah kalau untuk dari desain ini Nox Knight sih ya, kalau untuk dari segi elegan ya, dan juga kalau untuk dari segi unik ya Commander Nox sih ya. Tapi jujur ya Nox Knight udah cukup menarik lah ya temannya, karena dari topengnya tertutupnya itu jadi keinget sama hero-hero yang ada di Marvel atau di mana gitu ya. Soalnya itu dari bagian yang Y-nya itu ikonik loh ya temannya. Kalau di Nox itu tuh lebih terbuka ya temannya, apalagi untuk warnanya kan kayak warna-warna Ultraman Blaster gitu ya. Nah ini kan dari anak nih kayaknya soal konsep dari Nox ini ya temannya. Jadi ini sorry ya teman, ini dari tadi saya garuk-garuk terus ya hidungnya, soalnya tanpa gatal nih. Nah jadi Commander Nox ini kan seperti temanya itu shadow ya teman ya, yang dilawannya juga adalah shadow nightmares ya. Jadi konsepnya kan bayangan ya teman ya. Jadi ini dari JSTN 3110 dan juga ada dari Frans Dermawan ya. Terima kasih ya. Dan juga ini kita akan lihat teman, pertanyaannya terakhir deh ya. Ini dari Dark and Extreme nih. Nah jadi ini katanya ada agennya itu di poster itu bikin dari zero.
kayaknya sih ini dari the lady itu ya temennya, entah the lady itu juga mantan agent ya, atau ada atasan lagi. Mereka katakan ada agent 1, 2 ya kan. Nah itu belum tahu ya teman, agentnya tuh seperti apa ya temennya. Kita juga belum bisa lihat nih atau memperkirakan ya agent yang belum muncul ini seperti apa perannya gitu ya. Nah, selanjutnya deh ya, ini dari Zero_for_art ya. Tanya ada nggak nih cameo dari Gavan Infinity dan juga Ghost Shooter ya kan untuk akhir episode lah ya, menjelang akhir episode, karena kan episode kali ini tuh muncul si Oligaret ya. Jadi kalau untuk si Gavan Infinity ini bisa-bisa aja sih ya, karena untuk bisa aja di akhir episode 44 atau episode 45 nanti misalkan ya, nanti muncul tuh si Gavan Infinity ya kan. Soalnya seperti yang dilihat di preview ya kan ya, ada sosok hitam ya temennya yang berwarna atau bercahaya merah ya. Itu tampaknya bukan dari Gladys atau dari Calamity itu ya teman. Kalau Calamity itu beda lagi ya temennya. Soalnya itu antara Gavan Infinity ya, warna tuh atau apa namanya yang berkilaunya tuh beda ya temennya. Dan kalau untuk si Calamity itu pastinya kan lebih monster ya temennya. Nah oke teman, di pembahas kita untuk episode kali ini teman. Sorry ya dari tadi kalian lihat garuk-garuk terus nih saya garuk-garuk gatel nih guys ya hidungnya. Nah jadi untuk tahun ini berakhir sudah ya teman ya. Semoga aja yang saya harapkan di tahun 2006 ini bisa lebih baik lagi ya teman, baik di Tokusatsu maupun di luar Tokusatsu ya teman ya. Karena jujur aja ini banyak sekali hal-hal yang ibarat tuh bikin dor sana sini ya teman ya. Baik itu di dunia sepak bola ya kan ya. Wah tau lah ya teman, timnas ya. Luar biasa sekali ya untuk sejarah yang terjadi ya teman ya. Terus juga dari Tokusatsu ya kan, dan juga beberapa hal, dan juga saya harapkan untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan juga Kalimantan ya diberikan kemudahan dan juga keselamatan ya, dan bisa menikmati semua itu dengan baik. Oke, semoga aja ya Allah, amin. Tahun depan harus lebih baik lagi ya, dan tahun depan semoga aja bisa memberikan hal yang berkesan ya. Oke, sampai depan untuk next video tahun depan. Bye.